Bungkus rezeki adalah persoalan. Semua orang tentunya tidak suka dengan persoalan. Tapi di balik semua itu, Allah menyiapkan untuk kita kado yang terindah dalam bentuk rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, sama, dan terhubung. Bertemu kembali dengan saya di channel Warung Aspirasi 24. Channelnya orang-orang optimis, nasionalis, dan religius. Pada kesempatan yang lalu, kita sudah membahas tentang bungkus rezeki. Dikisahkan bahwa ada ibu-ibu yang mengeluh tentang hari hujan, ada orang yang mengeluh karena terkena PHK, ada pengusaha yang mengeluh karena situasi jalan yang macet. Itu tentunya keluhan tersebut menjadi bungkus rezeki. Seandainya mereka bersyukur pada waktu itu, maka akan datang rezeki yang tidak terhingga. Bapak sekalian, pertanyaannya, kapan itu kita harus bersyukur? Tema kita pada pertemuan kali ini adalah syukur di tumbukan yang pertama. Tetap kita referensi dari buku Magnet Rezeki karangan Ustadz Nasrullah. Kisah di zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat wanita yang suaminya meninggal dunia. Maka ketika itu sahabat wanita ini mengantar jenazah suaminya untuk dimakamkan. Dan selesai pemakaman, sahabat wanita itu tidak pulang, melainkan menangis di pusara suaminya tersebut dan didekati oleh Rasulullah SAW dan dia berkata sabar, kan? Tapi sahabat wanita ini dengan tidak menolehnya dia berkata enak saja bicara sabar, itu kan? Nah, kira-kira begitu cuplikannya. Seketika diingatkan oleh teman dari sahabat wanita ini bahwa yang menegur itu tadi sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Maka sahabat wanita tersebut langsung berlari ke rumah Rasulullah untuk meminta maaf. Tentunya Rasulullah sudah memaafkan sebelum sahabat wanita tersebut datang. Dan ketika itu dikisahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa kesabaran itu ada pada tumbukan yang pertama. Kawan-kawan sekian, kalau kita sitir ya dari buku Magnet Rezeki Ustadz Nasrullah ini mengatakan bahwa kita sering mengeluh dan kemudian menyesali keluhan kita. Padahal rezeki dari sebuah musibah sudah lewat dan tidak datang kembali. Itu. Rezeki dari sebuah musibah sudah lewat dan tidak akan datang kembali. Hanya akan datang lagi dengan kesempatan ujian musibah berikutnya. Jika dalam setiap kesempatan ujian yang Allah berikan, kesyukuran kita tidak muncul pada tumbukan yang pertama, menghilanglah rezeki kita berkali-kali. Nah itu. Jadi memang kalau kita tidak menyadari bahwa musibah itu merupakan bungkus daripada rezeki, itu kan kita terlambat mensyukurinya sehingga rezeki dari musibah yang kita alami tersebut sudah lewat atau momentumnya itu sudah lewat, gitu kan? Atau malaikat BKN-nya sudah tidak ada, sudah tidak dapat memberikan lagi, sudah pergi, gitu kan? Jadi kita pasti pernah mengalami ya keadaan yang tidak kita suka. Lalu kita mengeluh atas keadaan itu. Setelah lama berlalu, kita pun berkata, wah, untuk waktu itu ada kejadian seperti itu ya. Kita bersyukur atas musibah, tapi saat kita sudah reda dan menerima ujian di waktu yang sudah lewat dari musibah itu. Sebenarnya itu saja sudah bagus. Jadi itu saja sudah bagus kan. Tapi rezeki spesial dari musibah itu sudah terlewati. Nah itu kira-kira teman-teman yang harus kita sadari betul daripada musibah itu. Jadi harus cepat kita terima, harus cepat kita mensyukurinya. Jadi ilmu magnet rezeki ini adalah ilmu yang mengajarkan atau mendidik kita untuk mensyukuri suatu musibah dalam tumbukan yang pertama. Jadi begitu kejadian kita sudah menjadi ini merupakan bungkus daripada rezeki kita. Jadi waktu masih freshnya ya, masih fresh, masih hangat, ini kan di menit yang pertama, kan di waktu yang paling awal kita menerima, kita menyadari bahwa ini merupakan bungkus dari rezeki dan Allah menyiapkan kado terindah untuk kita. Jadi jangan kita mengeluh, atas semuanya ini. Nah itu ilmu magnet rezeki Ustadz Nasrullah ini mengajarkan kepada kita untuk melatih hati kita seperti itu. Nah, ini sangat berat sekali ya, sangat berat sekali tentunya.
harus dilatih dari waktu ke waktu. Kalau kita mengalami persoalan-persoalan itu kadang-kadang ya sulit ya, kita lupa kadang-kadang ya, lupa bahwa ini merupakan bungkus atau kado dari rezeki yang akan kita terima. Spontan kita, reaksi kita spontan, apalagi misalnya kejadian di jalan raya, diserempet orang, dan sebagainya kan, kita kan kadang-kadang lupa atau bahwa ini merupakan bungkus daripada rezeki. Reaksi kita reaktif kita terlalu cepat gitu kan. Nah ini memang perlu, kawan-kawan perlu latihan dari waktu-waktu, kita latih, kita latih, kita latih. Nah, jadi kalau ada sabda Nabi ini, sabda Nabi Muhammad, sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung pada besarnya cobaan. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mencintai suatu kaum, maka dia mencobanya. Barang siapa yang rela menerimanya, maka dia pun mendapat keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, maka dia pun mendapatkan kemurkaan Allah. Ini diriwayatkan oleh HR Tarmizi, kawan-kawan sekalian. Oke, teman-teman sekalian, demikian ya perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya telah menyimak daripada tema kali ini. Telah menyimak tema kali ini, kita akan bertemu kembali nantinya dengan tema-tema yang menarik berikutnya. Selamat beraktivitas, selamat bekerja ya. Terus kita memacu keikhlasan dari waktu ke waktu, kita latih dari waktu ke waktu keikhlasan ini supaya kita bisa ikhlas, bisa menerima, bisa bersyukur pada tumbukan yang pertama. Begitu masalah datang, kita langsung bersyukur dan ikhlas menerimanya. Terima kasih atas perhatian. Kita akan bertemu kembali nantinya ya. Salam Torora, semangat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.